Di sini kita akan membahas tentang fonologi. Nah, apa itu fonologi? Jadi, fonologi itu dapat diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Selanjutnya, bidang kajian fonologi. Di bagian bidang kajian fonologi ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fonetik dan fonemik. Fonetik yaitu kajian tentang bunyi bahasa, pembentukannya, frekuensinya sebagai getaran udara, dan cara penerimaannya oleh telinga tanpa melihat fungsinya sebagai pembeda makna. Yang kedua, fonemik, kajian tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Selanjutnya, fonetik. Fonetik terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, artikulatoris, yang kedua, akustis, dan yang ketiga, auditoris. Nah, fonetik artikulatoris yaitu fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia menghasilkan bunyi bahasa serta mengklasifikasikan bahasa berdasarkan artikulasinya dan berkaitan dengan bidang ilmu linguistik. Nah, jadi fonetik akustis yaitu fonetik yang mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya berkaitan dengan bidang ilmu fisika. Yang ketiga, fonetik auditoris. Fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga manusia menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar dan berkaitan dengan bidang ilmu neurologi atau kedokteran. Nah, di sini ada alat ucap manusia yang dapat dibagi menjadi 17. Yang pertama, bibir atas, gigi atas, gusi, langit-langit, keras, langit-langit, lunak, anak tekak, bibir bawah, gigi bawah, ujung lidah, daun lidah, tengah lidah, punggung lidah, glutis, rongga mulut, rongga hidung, rongga tekak, pangkai, dan tenggorokan. Nah, di sini ada artikulasi. Artikulasi adalah proses terjadinya bunyi bahasa melalui alat artikulasi yang disebut dengan artikulator. Artikulator ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu artikulator aktif atau alat ucap aktif, dan yang kedua, artikulator pasif atau alat ucap pasif. Nah, alat ucap aktif itu merupakan artikulator aktif, alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa, lidah, gigi atas, bibir bawah. Dan alat ucap pasif. Artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak, tetapi disentuh atau didekati oleh artikulator aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. Pita suara, langit-langit, lunak, langit-langit keras, gusi, gigi bawah, bibir atas. Nah, di sini juga ada fonem, di mana fonem itu adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Dan ada juga fonem adalah unit bunyi yang bersifat distinktif atau unit bunyi yang signifikan. Dan fonemisasi adalah perubahan alfon menjadi fonem dalam lingkungan fonologis tertentu. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis fonem. Yang pertama, fonem vokal, fonem diftrong, dan fonem konsonan. Fonem vokal berdasarkan bentuk bibir. Sewaktu bunyi vokal itu diproduksi, ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, vokal bulat, vokal netral, dan vokal tak bulat. Nah, jadi vokal bulat itu adalah yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat. Contohnya U dan O. Nah, yang kedua, vokal tak bulat, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau melebar. Contohnya I, E. Dan yang ketiga, vokal netral, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat dengan tidak melebar. Contohnya A. Nah, jadi selanjutnya fonem diftong.
Diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Nah, di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu ai, au, e, dan oi. Nah, klasifikasi diftong terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Diftong naik, yaitu terjadi jika vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah menjadi lebih tinggi daripada yang pertama. Contohnya, ai, gulai, au, pulau, oi, sekoi. Nah, yang kedua, diftong turun. Terjadi bila vokal kedua diucapkan dengan posisi lebih rendah daripada yang pertama. Contohnya, ua, pada kata sangat puas. Nah, yang ketiga, diftong memusat. Terjadi bila vokal kedua diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih tinggi dan lebih rendah. Nah, yang terakhir adalah fonem konsonan. Konsonan ini merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara menghambat udara keluar dengan menggunakan artikulator tertentu. Klasifikasi konsonan ini disebut di luar dari vokal a, i, u, e, o. Lebih tepatnya tidak termasuk ke dalam fonem vokal dan fonem diftong. Baiklah, itulah tadi dari penjelasan tentang fonologi. Sekian dan terima kasih.